Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di software testing. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai black box testing pada sistem login dan registrasi pada RESTful API Express.js dan JSON Web Token menggunakan REST Client dan Postman. Oke, sebelumnya kita kenalan dulu ya. Nama saya Aditya Bayu. Sekarang saya merupakan mahasiswa Teknik Informatika dari Universitas Muhammadiyah Cirebon. Teman-teman bisa kontak saya melalui email, Telegram, Facebook, atau Instagram yang sudah tercantum di layar. Oke, kita lanjut. Pertanyaannya, apa itu black box testing? Black box testing atau dapat kita sebut juga behavior testing adalah pengujian yang dilakukan untuk mengamati hasil input dan output dari perangkat lunak tanpa mengetahui struktur kode dari perangkat lunak tersebut. Intinya, dari black box testing ini, kita bisa melakukan testing atau kita bisa menguji sistem yang kita mau uji gitu, tanpa kita mengetahui struktur kodenya. Jadi, tanpa kita menyentuhnya. Gitu. Jadi, tanpa kita tidak tahu mengenai struktur kode dari program tersebut, tapi kita bisa mengetesnya menggunakan metode black box testing. Pengujian black box ini dilakukan untuk menemukan masalah atau bug pada aplikasi. Hal ini sangat penting guna memastikan aplikasi yang dibuat benar-benar sudah siap dipublikasikan. Namanya juga kita membuat software atau aplikasi itu kan pasti banyak masalah, banyak bug, banyak trouble gitu. Nah, disinilah gunanya black box testing. Kita melakukan pengujian untuk program atau aplikasi yang sudah kita buat untuk dipastikan agar aplikasi kita itu benar-benar sudah siap untuk dipublikasikan ke publik. Selanjutnya ada tipe-tipe black box testing. Tipe-tipe black box testing ini ada 3. Yang pertama ada functional testing. Berarti kalau dari namanya bisa disimpulkan bahwa testing ini merujuk pada fungsionalitas dari program tersebut. Yang kedua non-functional testing, dan yang ketiga ada regression testing. Selanjutnya, apa itu functional testing? Functional testing merupakan tipe pengujian yang menitikberatkan fungsionalitas fitur aplikasi secara spesifik. Contoh sederhana dari functional testing yaitu mengecek fungsi kelancaran login menggunakan username dan password pengguna. Selain itu, pengujian juga berguna untuk menjaga keamanan program. Yang kedua ada non-functional testing. Pengujian tipe ini berfokus pada fungsi atau fitur tambahan perangkat lunak yang sifatnya non-fungsional. Tujuan non-functional testing yaitu menguji kemampuan software atau aplikasi dapat menjalankan task atau perintah tertentu. Penguji dapat melihat apakah software tersebut dapat berjalan dan dioperasikan dengan benar atau tidak. Pengujian non-functional testing mencangkup jenis perangkat, resolusi layar, sistem operasi, dan lain sebagainya. Nah, jadi di non-functional ini kita bisa mengetes nih apakah program kita itu cocok di jenis perangkat tertentu. Misalnya kita membuat sebuah mobile apps gitu. Nah, apakah mobile apps kita itu cocok digunakan di Android maupun iOS seperti itu atau tidak resolusi layar. Nah, ini kan setiap misalnya kita membuat sebuah website. Nah, bagaimana kalau dibukanya di handphone? Bagaimana kalau dibukanya di tablet maupun laptop maupun desktop? Seperti itu. Nah, sistem operasi, apakah program kita atau sistem atau aplikasi yang sudah kita buat ini dapat berjalan di banyak sistem operasi. Misalnya berjalan di Windows seperti apa, berjalan di Macintosh seperti apa, berjalan di Linux seperti apa, dan lain sebagainya. Seperti itu. Kita lanjut ke regression testing.
Pada pengujian regression, pengecekan dilakukan pada kedua testing sebelumnya, yakni fungsional dan non-fungsional. Regression testing bertujuan untuk meninjau kemungkinan terjadinya kemunduran saat software di-upgrade ke versi tertentu. Tadi sebelumnya kita sudah membahas mengenai black box testing itu apa. Nah, kelebihan kita menggunakan black box testing itu apa? Ada 4 di sini, ada 4 poin. Yang pertama, untuk melakukan black box testing, kita tidak memerlukan pengetahuan teknis seperti bahasa pemrograman. Nah, ini menjadi kelebihan black box. Jadi kita tidak perlu nih mengetahui sebuah software itu, sebuah aplikasi atau sistem itu dibuat menggunakan bahasa pemrograman apa, library apa, dan lain sebagainya. Yang kedua, penguji dan developer dapat bekerja sama tanpa mengganggu tugas utama di bidang pekerjaannya masing-masing. Yang ketiga, penguji tidak perlu mengecek struktur kode. Yang keempat, proses testing dilakukan berdasarkan perspektif pengguna. Hal ini membantu menemukan inkonsistensi dalam software atau aplikasi yang dibuatnya. Ada kelebihan, pasti di situ ada kekurangan. Kekurangan dari black box testing itu ada 3. Yang pertama, karena penguji bukan orang berlatar belakang teknis, kesalahan tak terdeteksi bisa saja terjadi karena kurang ketelitian. Jika terjadi kesalahan, pengujian harus diulang kembali oleh sumber daya ahli seperti programmer atau orang yang mengetahui secara teknis. Yang ketiga, terdapat sebagian back-end yang tidak diuji sedikit pun. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita akan mengetes menggunakan black box testing sebuah API. Untuk mengetes API, kita harus tahu nih definisi API itu apa. Nah, API atau Application Programming Interface, API sendiri merupakan sebuah interface atau antarmuka yang dapat menghubungkan satu aplikasi dengan aplikasi lainnya. Dengan kata lain, peran API adalah sebagai perantara antar berbagai aplikasi yang berbeda, baik dalam satu platform yang sama ataupun lintas platform. Contohnya seperti apa? Nah, seperti ini. Di sini ada satu server yang mempunyai satu API. Nah, API ini adalah sebuah backend, bisa kita sebut. Nah, backend itu terdapat di server. Di sini ada 3 elemen. Ada mobile apps, TV apps, web apps, bahkan desktop apps gitu. Atau yang lainnya misalnya. Nah, di sini contohnya ada 3. Nah, mobile apps ini dapat terhubung ke API ini dan web apps juga dapat terhubung ke API ini. Jadi, simpelnya gini, klien di sini yang 3 ini bisa kita sebut dengan klien. API ini adalah servernya gitu. Nah, jadi ketiga ini ada mobile, web, dan TV. Nah, dia mempunyai antarmuka yang sama dan dapat terhubung ke satu API yang sama. Contohnya, misalnya kita mempunyai sistem akademik. Nah, sistem akademik itu bisa ada versi websitenya, ada versi desktopnya, ada versi mobile apps-nya, misal. Nah, orang dimanapun yang akan mengakses sistem akademik kita, contohnya misalnya melakukan submit tugas di website gitu. Nah, dosen yang membuka detail tugas itu menggunakan mobile apps, nah dia dapat terhubung juga ke website-nya. Misalnya mahasiswa itu mensubmit tugas. Nah, setelah mahasiswa berhasil mensubmit tugas yang mahasiswa submit dari sebuah website, dia akan tersimpan nih di API. Nah, jadi sekarang mahasiswa tersebut sudah mengerjakan tugas. Nah, apabila dosen mengeceknya selain dari website, misalnya dosennya nggak mau nih mengakses menggunakan website, tapi inginnya menggunakan mobile apps, menggunakan sistem yang sudah dibuat oleh universitasnya menggunakan mobile apps tapi. Nah, karena mahasiswa tersebut sudah mengerjakan tugas, nah dosen ini dapat melihat bahwa mahasiswa tersebut juga sudah mengerjakan tugasnya. Gitu. Jadi intinya kita bisa
membuat aplikasi yang sama, tapi kliennya itu beda-beda. Kliennya bisa mobile, bisa website, bisa desktop, bisa TV, bisa apapun itu, asalkan kliennya itu terhubung ke API yang sama. Seperti itu. Selanjutnya apa itu Postman? Nah, Postman di sini, Postman merupakan aplikasi komputer yang digunakan untuk pengujian pada API. Postman mengirim permintaan ke API, ke server web, dan menerima respon dari server tersebut. Responnya bisa apapun itu, tergantung dari respon yang dikirimkan oleh si servernya. Yang ketiga, banyak digunakan oleh penguji dan pengembang untuk pengujian aplikasi yang lebih baik. Yang terakhir, mudah diintegrasikan dengan continuous integration dan continuous development atau CI/CD. Oke, kita langsung aja ke live testing kita. Pertama, kita akan testing mengenai REST API di pet registrasi namanya. Oke, di sini, nah, saya sudah ada Postman-nya. Nah, di sini yang harus dilakukan pertama itu kita buka Postman. Oh ya, kebetulan di sini saya sudah menjalankan server saya, sudah menjalankan server dari API-nya, gitu. Nah, di sini untuk melakukan registrasi, kita melakukan request ke URL ini, yaitu http://localhost port 5000/register. Nah, kita melakukan request ke URL ini dengan metode post, artinya kita mengirimkan. Nah, untuk register di sini kita membutuhkan 3 parameter, yaitu atau 3 data yang dikirimkan, yang harus diterima oleh si server tersebut. Yang pertama ada username, yang kedua password, dan yang ketiga adalah confirm password. Nah, di sini misalnya saya ingin menggunakan, testing registrasi yang pertama dengan ID TR01. Deskripsi pengujiannya di sini ada mengisi username dengan putra, password diisi dengan putra, confirm password diisi dengan putra. Putranya huruf kecil semua ya. Hasil yang diharapkannya mendapatkan respon status code 200, di mana respon status code 200 itu yang berarti sukses dalam registrasi atau pendaftaran. Nah, hasil pengujiannya coba kita buktikan. Apakah pengujian kita sudah benar? Misalnya di sini ada putra. Kita copy aja. Passwordnya putra, confirm passwordnya putra. Kita request atau kita kirimkan. Kita send. Nah, di sini diterima kodenya 200, statusnya sukses, message-nya registrasi berhasil. Berarti di sini hasil pengujiannya didapatkan respon status code 200 yang berarti sukses dan mendapatkan message registrasi berhasil. Gitu. Sudah? Nah, kita next. Nah, di sini testing yang kedua dengan ID TR02. Deskripsi pengujian mengisi username putra, password diisi dengan putra, confirm password diisi dengan putra 1, dengan ketentuan data username dan password merupakan data yang belum digunakan siapapun dalam membuat akun, tetapi password dan confirm password berbeda value. Hasil yang diharapkan mendapatkan respon status code 400, di mana 400 yang berarti bad request atau permintaan buruk dari klien atau user dalam registrasi atau pendaftaran, dan mendapatkan pesan atau message berupa password dan confirm password tidak sesuai. Coba kita buktikan hasil pengujiannya seperti apa. Nah, di sini kan bisa teman-teman lihat di sini. Dengan ketentuan data, username dan password merupakan data yang belum digunakan siapapun dalam membuat akun, tetapi password dan confirm password berbeda. Karena kita sudah tadi ya, sebelumnya di TR01, kita sudah menggunakan putra. Nah, di sini kita username-nya kita ganti aja. Jadi Wawan misalnya. Nah, Wawan. Terus password-nya Wawan gitu. Tapi confirm password-nya
Wawan 1. Nah, seperti ini. Coba kita lihat lagi. Nah, di sini username Putra, passwordnya Putra, confirm passwordnya Putra 1. Cuman tulisan putranya kita ubah menjadi Wawan. Seperti ini, kita send. Nah, kodenya mendapatkan respon status code 400, statusnya bad request, dan message-nya password dan confirm password tidak sesuai. Nah, di sini mendapatkan respon status code 400, permintaan yang artinya bad request, sini, terus mendapatkan message password dan confirm password tidak sesuai. Nah, hasil pengujiannya didapatkan respon status code 400, yang berarti bad request, dan mendapatkan message password dan confirm password tidak sesuai. Seperti itu. Selanjutnya, di testing registrasi yang ketiga, mengisi username Putra, password diisi dengan Putra 1, confirm password diisi dengan Putra. Seperti itu. Dengan ketentuan data, username dan password merupakan data yang belum digunakan siapapun dalam membuat akun, tetapi password dan confirm passwordnya berbeda. Hasil yang diharapkannya mendapatkan respon status code 400, di mana 400 berarti bad request, permintaan buruk dari klien atau user dalam registrasi atau pendaftaran, dan mendapatkan message atau pesan berupa password dan confirm password tidak sesuai. Nah, berarti kita di sini echo gitu ya. Kita ganti lagi echo. Di sini jadi echo 1, di sini echo aja gitu. Kita request sekarang. Nah, di sini kita mendapatkan 400 bad request dan message-nya password dan confirm password tidak sesuai. Kita balik. Nah, seperti ini. Didapatkan respon status code 400 yang berarti bad request dan mendapatkan message password dan confirm password tidak sesuai. Nah, kita next. Nah, selanjutnya kita pergi ke testing REST API login. Tadi kan kita udah register ya. Sekarang kita login. Nah, login di sini. Testing login dengan ID TL01. Deskripsi pengujiannya mengisi username dengan adit, password diisi dengan adit, dengan ketentuan data diisi merupakan dengan ketentuan data yang diisi merupakan data yang ada di dalam database. Hasil yang diharapkan mendapatkan respon status code 200, di mana 200 yang berarti sukses dalam login dan mendapatkan akses token dari login tersebut yang di-generate otomatis. Oke, kita isikan. Berarti ini kita hapus lagi ya. Yang ini kita hapus nih, yang register. Di sini sudah ada login. Nah, metodenya jangan lupa ubah jadi post, URL-nya http localhost port 5000/login. Di sini ada dua parameter yaitu username dan password. Karena untuk login kita hanya membutuhkan username dan password gitu. Nah, di sini kan tadi adit. Nah, coba saya ingin ubah menjadi admin aja. Username-nya admin, passwordnya admin. Kita send. Nah, seperti ini. Kodenya 200, statusnya sukses, message-nya login berhasil, mendapatkan akses tokennya. Coba kalau kita send lagi. Nah, di sini akses tokennya berubah. Kalau teman-teman bisa lihat di sini, coba perhatiin di sini terakhirnya ft1_0. Kalau kita request, nah dia berubah. Ya, secara otomatis di-generate oleh sistem. Gitu. Oke, hasil pengujiannya didapatkan respon status code 200 yang berarti sukses dan mendapatkan akses token. Kita lanjut ke testing login yang kedua dengan ID TL02. Mengisi username adit, password diisi dengan 123 dengan ketentuan data username merupakan data yang ada di database dan data password tidak ada di database. Atau salah. Hasil yang diharapkan mendapatkan respon status code 400, di mana 400 berarti bad request, request buruk yang dikirimkan oleh user, dan mendapatkan message atau pesan error password salah. Oke, dari sini username-nya tetap admin, tapi passwordnya kita ubah jadi 123 seperti ini. Akunnya ada, namanya username admin, tapi kan passwordnya harusnya admin, kita ubah menjadi 123. Jadi passwordnya kita sengaja salahin. Tuh. Nah, di sini kita kirimkan atau kita send.
Nah, di sini ada kodenya 400, statusnya bad request, message-nya password salah. Sini didapatkan respon status code 400 yang berarti bad request dan mendapatkan message password salah. Kesimpulannya sesuai. Oke, kita next ke testing login yang ketiga dengan ID TL03. Deskripsi pengujiannya mengisi username dengan 123, password diisi dengan Adit. Nah, di sini kita akan ganti Aditnya menjadi admin. Dengan ketentuan data username merupakan data yang tidak ada di database dan data password ada di database. Hasil yang diharapkan mendapatkan respon status code 404, di mana merupakan not found atau username tidak diketahui atau username itu tidak ada, dan mendapatkan pesan atau message berupa username salah. Seperti itu. Jadi kita ubah nih 123, passwordnya admin. Kalau kita kenapa 123? Nah, 123 ini apa namanya? Akun atau ya akun yang tidak ada gitu. Jadi kan tadi kita menggunakan username itu admin. Nah, di sini username 123, 123 ini nggak ada. Nah, passwordnya kita adain. Jadi passwordnya itu kan tadi kan username admin, passwordnya admin, benar kan? Nah, di sini gimana kalau passwordnya benar tapi username-nya salah gitu. Kita send dan diterimalah mendapatkan respon ya dari server. Kodenya 404, statusnya not found, message-nya username salah. Nah, di sini hasil pengujiannya didapatkan respon status code 400 dan yang berarti not found dan mendapatkan message username salah. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke testing yang ketiga, ada testing REST API dashboard dengan JSON Web Token-nya. Nah, di sini yang pertama dengan ID TD01, deskripsi pengujiannya akses token sudah didapatkan dari login dan kita masuk ke dashboard dengan melewati authorization dengan akses token tersebut. Hasil yang diharapkan mendapatkan respon status code 200, di mana 200 yang berarti ya sukses, yang artinya kita berhasil masuk kita berhasil masuk ke dashboard dan mendapatkan data berupa data user yang kita gunakan di form login. Nah, ini kita siapkan dulu login. Ada dua yang disiapkan, yaitu login dan di sini ada yang kedua ada URL-nya http localhost 5000/user dengan metodenya get. Seperti itu. Nah, terus kan tadi di user ini kita masuk ke bagian authorization. Di sini ada type-nya, kita ubah atau kita pilih menjadi bearer token. Nah, di sini kita bisa gini. Nah, nanti tokennya kita paste di sini dari login ini gitu. Ya, kita login dengan admin, passwordnya admin, kita send. Nah, akses token yang di sini kita copy, kita masuk ke sini, kita paste di sini, kita send. Nah, di sini dia mendapatkan code-nya 200, statusnya sukses. Di sini mendapatkan datanya itu ada username dan role, seperti itu. Nah, jadi didapatkan respon status code 200 yang berarti sukses dan mendapatkan data user dari identitas user yang kita gunakan untuk login tersebut. Dan tadi kan kita login menggunakan username admin, passwordnya admin. Nah, di sini kita mendapatkan tadi username yang kita gunakan untuk login itu apa dan role-nya itu apa. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke testing dashboard yang kedua dengan ID TD02. Nah, di sini deskripsi pengujian. Akses token sudah didapat dari login dan kita masuk dashboard melewati authorization-nya dengan akses token tersebut. Tetapi kita memasuki dashboard dengan waktu yang sudah lebih dari 15 detik atau second, yang berarti token tersebut sudah tidak valid. Hasil yang diharapkan mendapatkan respon status code 403, yang dimana 403 itu adalah forbidden, yang artinya akses login kita ditolak oleh sistem dan mendapatkan message token sudah tidak valid. Oke, di sini kita login ulang. Nah, kita mendapatkan akses tokennya di sini. Loginnya dengan admin, passwordnya admin ya.
Ini saya copy. Nah, saya hapus ini, saya paste. Nah, kita tungguin sampai sekitar 15 sampai 20 detik lah. Kita membiarkan token ini itu expired. Gimana kalau tokennya itu expired gitu? Kan kalau sebelumnya kita login langsung kita paste di sini ya. Jadi token itu kan tidak expired. Nah, gimana kalau kita buat dia menjadi expired? Nah, gitu. Nah, di sini kebetulan expirednya saya kasih dengan durasi 15 second. Jadi 15 second ke bawah, kurang dari 15 second gitu. Nah, dia masih tidak expired. Tapi kalau sudah 15 second ke atas, dia sudah expired. Kita send. Nah, di sini didapatkanlah kodenya 403, statusnya forbidden. Ada message-nya token sudah tidak valid dan ada errornya JWT expired. Atau JSON Web Token-nya sudah expired gitu. Hasil pengujiannya didapatkan respon status code 403 yang berarti forbidden dan mendapatkan message token sudah tidak valid dan mendapatkan pesan error JWT expired. Seperti itu. Kesimpulannya sesuai. Nah, selanjutnya kita langsung mengunjungi dengan ID TD03. Deskripsi pengujiannya kita langsung mengunjungi dashboard user tanpa menyantumkan akses token pada header authorization. Nah, di sini hasil yang diharapkan ya, mendapatkan respon status code 401 di mana 401 itu adalah unauthorized yang artinya akses kita ditolak masuk karena kita tidak mempunyai authorization yang didapatkan dari autentikasi akses token tersebut. Nah, jadi kita masuk ke Postman, akses tokennya kita hapus, itu. Nah, kita langsung send karena di deskripsi pengujian tadi gimana kalau kita nggak nyantumin akses tokennya gitu. Nah, di sini kita send. Nah, dia mendapatkan kodenya 401, statusnya unauthorized, message-nya invalid token. Nah, hasil pengujiannya didapatkan respon status code 401 yang berarti unauthorized dan mendapatkan message invalid token. Kesimpulannya sesuai. Seperti itu. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengar ini. Kita sudah membahas mengenai black box testing, REST API, dan juga Postman. Kita sudah melakukan simulasi dan live testing terhadap sebuah RESTful API di Express.js dan menggunakan JSON Web Token. Semoga di pembahasan malam hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Ya, dari saya cukup sekian, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.